Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa buku yang saya kira buku ini perlu teman-teman untuk koleksi ya. Karena buku-buku ini itu bagus sekali. Yaitu pada kemarin saya mendapat kiriman beberapa buku. Ini tulisan K. Ma'ruf Khozin ya. Ini Ketua Aswaja Jawa Timur, gak keliru. Pertama ini bukunya berjudul ya Fikih Ramadan, tuntunan praktis ibadah puasa, zakat dan Idul Fitri. Ini bagi teman-teman yang mau memasuki Ramadan ya, yang mempunyai kajian atau mempunyai rutinan, nanti bisa dipakai untuk sebagai ngisi ya di kajiannya. Kemudian kedua bukunya itu 100 hujah aswajah yang dituduh bid'ah, sesat, syirik dan kafir. Buku ini bagus ya, terutama bagi teman-teman yang mempunyai singgungan atau bersinggungan langsung dengan orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi. Kemudian ketiga bukunya itu berjudul Khutbah Aswajah, memuat dalil-dalil aswajah untuk khutbah, ceramah dan kajian. Ini juga bagus dimiliki bagi teman-teman yang di bulan puasa Ramadan yang akan datang ini atau tinggal beberapa hari ini. Teman-teman yang punya kajian, mempunyai rutinan bisa memiliki buku ini, kemudian nanti bisa dibuat materi atau dibuat perbandingan begitu bahasanya. Kemudian kedua bukunya ini berjudul NKRI Negara Kafir, jawaban atas keraguan keabsahan negara yang diperjuangkan para kiai. Jadi bagi teman-teman yang Aswaja atau NU ya, ini bagus dimiliki ya, nanti dibuat kajian juga. Kemudian buku berikutnya Batul Hadis NU Hadisul Arba'in An-Nahdiyah. Jadi ini memuat 40 hadis tentang masalah aswaja ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bagus juga ya bagi teman-teman yang nanti di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini punya kajian, bisa dibuat sebagai materi atau perbandingan. Kemudian selanjutnya keenam dia Risalah Ziarah Kubur, Hujjah, Tuntunan dan Adab. Ini bagus juga bagi teman-teman yang sering bersinggungan baik di offline atau di sosmed ya dengan orang-orang Salafi Wahabi atau orang-orang Wahabi. Kemudian buku yang terakhir ini bagi teman-teman yang menjadi panutan ya di desanya, maka saya kira ini buku ini penting ya, karena buku ini adalah buku yang berjudul Fikih Janazah An-Nahdiyah, panduan dan hujjah amaliyah seputar merawat jenazah. Ini bagus ya. Terkadang kendalanya begini bagi orang-orang yang menjadi panutan di desanya untuk masalah jenazah ini, teman-teman kadang itu kurang begitu paham, karena untuk mengkajinya biasanya butuh kepada kitab-kitab yang enggak besar untuk perinciannya begitu bahasanya. Maka dengan buku ini insyaallah teman-teman sudah bisa memahami secara umum atau secara global begitu. Tapi dari beberapa buku ini, dari 7 buku aliru ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 buku ini saya tertarik kepada dua buku ini. Pertama buku yang 100 hujjah aswajah yang dituduh bid'ah, sesat, syirik dan kafir. Ini bagus menurut saya. Karena salah satu isinya ini kalau saya lihat ini seperti buku kemarin ya. Ini lebih lengkap. Di sini ada bahasa begini. Ini tentang masalah tabaruk ya. Ini ketika ada teman-teman kita atau orang Salafi Wahabi mengatakan bahwasanya mencium waktu di kuburan itu kan bid'ah, syirik, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada satu atsar atau ada satu kisah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, atau ada kejadian pada Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu begini, sa'altuhu anir rajuli yamusu minbarun nabi wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dhalik aw nahwa hadha yuridu bidzalika at-taqarruba ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalika. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada saya Abdullah bin Ahmad, bertanya kepada Imam Ahmad. Jadi Abdullah bin Ahmad mungkin ya putranya begitu bahasanya. Ini tentang seorang yang mencium mimbarnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada gambarnya begini, ketika ada seorang yang mencium mimbarnya, menyentuh ya, masuh berarti dia memegang, bahasanya kita memegang mimbarnya Nabi Muhammad SAW dan bertabaruk dengan dicium
diusapkan dan kemudian diciumnya begitu. Kalau bahasa kita begini ya, kemudian dicium. Itu dan juga dilakukan kepada hal yang sama kepada ketika dia ziarah kubur maupun melakukan yang sama di kuburan-kuburan para wali. Terus ini dengan tujuan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad ditanya seperti itu dan beliau menjawabnya begini, faqala la ba'sa bidzalik. Beliau menjawabnya hal itu tidak apa-apa begitu. Jadi dari Imam Ahmad beliau mengatakan ketika ada fi'lu seperti itu, pekerjaan seperti itu, maka beliau tidak memvonis itu bid'ah, sesat dan syirik dan selainnya. Tapi beliau mengatakan itu la ba'sa bidzalik. Itu tidak apa-apa melakukan hal yang seperti itu. Ini sekelas Imam Ahmad yang dikatakan bahwasanya Salafi Wahabi ini merupakan turunan atau pengikut dari Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Ini buku yang ini bagus menurut saya. Kemudian buku yang kedua, ini bagi teman-teman yang baik yang punya kajian atau tidak punya kajian atau perorangan, menurut saya ini bagus buku ini untuk dibeli ya. Karena di buku ini menjelaskan tentang masalah Ramadan ya, sunnah-sunnahnya, apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini. Ini bagus menurut saya ya. Di sini ada begini. Ada ibarat ya, atau ada hadis ya dari Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Di sini ada begini. Malam yada qaul az-zuri wal 'amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Jadi seseorang yang melakukan, kemudian berkata yang dusta-dusta, bahasa kita begitu, atau buruk atau jelek ya, maka tidak ada hajah bagi Allah Ta'ala untuk dia yang telah melakukan tidak makan dan tidak minum. Kalau bahasa kita itu, Allah Ta'ala tidak mempunyai keperluan atau tidak perlu mengganjar begitu puasa dari orang yang tidak meninggalkan perkataan pekerjaan yang dusta atau jelek begitu. Bahasa kita begitu. Ini bagus menurut saya. Dengan ini kita akan banyak tahu apa yang harus dilakukan nanti di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, atau nanti apa yang tidak harus dilakukan. Jadi kita faham nanti. Baik nanti untuk kita ajarkan kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, atau kepada anak-anak kita. Yang mana anak keluarga kita itu, atau keluarga kita secara umum, itu merupakan kewajiban kita. Ketika kita tahu bahwasanya ada hal-hal yang memang menyimpang secara syariat. Mungkin ini ya buku-buku yang bagus menurut saya. Ini saya dapat kiriman dari teman saya ya. Jadi teman-teman nanti yang berminat terhadap 7 buku ini, teman-teman bisa nanti menghubungi nomor yang di bawah ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.